semuanya, kembali lagi di Aksi Persahabatan episode 4. Kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol sama, hari ini ada 2 pasang sahabat. Kayaknya daripada aku yang memperkenalkan, lebih baik teman-teman sendiri kali ya memperkenalkan diri. Boleh dari sebelah kanan aku? Oke, thank you Nares. So, halo semuanya, perkenalkan nama aku Gabriela Alda atau biasa dipanggil Gaby atau bisa juga Alda, apa aja terserah. Dan kesibukan sekarang, umur dulu kali ya, umur sekarang 22 tahun dan kesibukannya sekarang lagi siapin sidang akhir dan lagi sibuk mencari cuan alias bekerja gitu. Kita semua butuh cuan. Betul, salam kenal semuanya, lanjut ke teman aku. Halo semuanya, nama aku Josephine Krisdwi Putri, biasa dipanggil Vina. Tadi umur 23. Kesibukannya lagi kerja juga sama mencari cuan ya memang. Perlu itu penting. Penting makanya. Lanjut. Halo, nama aku Diandra Tobing, biasanya dipanggil Diandra. Sekarang umur aku 21 tahun dan kesibukannya juga sama, mencari cuan. Jadi sekarang lagi sibuk bekerja. Iya baik. Oke, kita next ya ke sebelah kanan. Ini beda sendiri nih sih bukan? Iya, beda. Halo, perkenalkan nama saya Prasetya Putra, biasa dipanggil Uta, umurnya 22 tahun. Ya kalau saya masih beban orang tua, masih kuliah. Kembali mungkin? Udah gitu dong. Udah gitu aja. Oke deh, baik kalau memang enggak teman-teman dia calon dokter. Iya, cadok. Lagi mau kelas Oke, nah jadi tadi aku udah bilang kan kalau kita bakal ngobrol-ngobrol sama 2 pasang sahabat. Jadi pasangan yang pertama ada Gaby sama Vina. Ini bajunya dongkar-dongkar ya. Sama satu lagi yang bajunya lebih ke arah abu-abu kali ya ketimbang biru. Ada Uta dan Diandra gitu. Padahal nggak janjian loh. Oh ini Janjian. ini apa friendship banget ya. Best friend forever. BFF. Iya oke thanks. Semoga best friend forever ya, kita nggak tahu nih sejak Nggak ada yang tahu. ketika pertanyaannya keluar kalian best friend forever atau enggak. Oh, kita lihat nanti. Betul. Diuji Jadi, ya. Betul. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan pertemanan mereka, karena aku pribadi juga kenal deket dengan masing-masing dari mereka dan aku melihat bagaimana mereka sama-sama bertumbuh dari kecil sampai sekarang. Nah, dan yang menarik adalah dari observasi aku sebagai teman-teman mereka juga, mereka bukan tipe-tipe pertemanan yang setiap hari ketemu atau mungkin chat tiap hari juga gitu. Karena mereka semua sekolah di sekolah yang berbeda dan punya kegiatan masing-masing. Nah justru itu yang mau kita gali, karena pertemanan mereka kayaknya udah dari SD ya, mostly udah pada kenal dari SD kan. Dari TK bahkan. Nah itu dia. Jadi di segmen pertama ini kita bakal tahu mengenal lebih lanjut dari Uta, Diandra, Vina, dan Gaby. Oke, aku bakal tanya, ntar teman-teman boleh langsung jawab aja. Oke? Nah, jadi pertama-tama nih, biar yang nonton juga pada tahu, kalian tuh pada kenal di mana dan kapan? Oke, dari siapa nih? Dari Dulu. Oke, boleh kita mengalah ya. Itu iya. pada ya. Oke, gimana Vin? Jadi kita ketemu awal waktu TK sih ya. TK sih ya, sekolah minggu kan, Betul, sekolah minggu sekolah bareng. minggu. Tapi Di kayaknya sini nggak juga terlalu ya? dekat. Di sini. Iya, di GKIPI. Di sini tapi nggak terlalu dekat. Sampai remaja SMP aja sebenarnya kayak ya apa ya, deketnya tuh biasanya kayak cuman ya, tahu aja nih Vina Gaby gitu. Kayak duduk di yang bagian sini nih, soalnya cewek-cewek dulu kan gitu kan. Iya. Terus tapi mulai deketnya kayak dari BPH remaja ya, di Betul. kelas 11 Kelas tuh 11, berarti. ya, 2 SMA ya. Itu karena kerja bareng juga, Vina waktu itu wakil kan Vin ya. Iya. Nah, terus make sure dulu takutnya salah ya. Ketuanya ada di sana di balik layar ya. Betul. Lagi ngurusin sound gitu kan. Nah, kalau kebetulan kalau gue waktu itu di apa sih gue sekretaris ya, sekretaris. Jadi sorry ya lupa. Jadi agak-agak sistemnya tuh membantu Vina waktu itu. Jadi kebetulan ada job desk sebutannya udah kayak job desk banget nih. Gue kayak kerjaan yang emang di gereja tuh kita rapat bareng. Terus habis itu juga kita, Vin gimana nih? Kan kalau BPH tuh kita lebih mobile ya, di hari H ada masalah di acara kita bantu, Akom bantu. Jadi apa-apa solving problemnya itu bareng Vina gitu. Jadi akhirnya jadi paham, oh gue bisa percaya Vina nih gitu, dari masalah entah di situ lebih ke kepanitiaan kali ya Vin gitu. Lebih kerjaan lah. Iya, dalam tanda kutip. Gitu di gereja. Iya, jadi kayak oke nyaman juga berteman sama Vina dan akhirnya mulai kayak ke personalnya lebih ke pas live group ya Vin. Iya, live group. Gitu, itu pas kuliah ya, pas kuliah. Masuk kuliah. Iya, jadi di situ mulai kayak live group kan live update, terus kita cerita lagi punya masalah apa sih, lagi punya update hidup apa. Nah, di situ akhirnya makin dekat lagi sama Vina gitu. Oke, thank you.
kita lanjut dulu kali ya ke Oke. pasangan yang di sebelah sana. Pasangan. Aduh. Best friend ini best Best friend. friend. Kan Best friend sisters forever. katanya. Paling Sisters. besti kita. Bestie banget, ada Toxel. Boleh. Siapa nih yang mau jawab? Boleh. Kita sama sih, sebenarnya kita juga pertama kali ketemunya di gereja. Itu pas SD sih, kita Gabriel. Gabriel. Jadi, kita Jadi bareng. Gabriel tuh paduan suara ya. Jadi yang belum tahu. Tahu kan? Nah, Oh iya, mungkin. cuman kan. dulu mungkin pas Gabriel juga sekedar tahu sih, kita Sekedar bukan tahu. yang kayak Iya. ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Terus tapi mungkin mulai jadi lebih sering ngobrolnya pas pengurus remaja, kita sering panitia bareng Iya. gitu ya. Betul. Lu mau ngomong nggak tuh? Bentar. Iya sih, paling sering sebetulnya pas lagi panitia sih. Kebetulan waktu itu jadi ketua retret kan, terus Diandra ini jadi sekretaris bendahara. Oh bendahara. Ya, jadi bendahara gitu. Jadi terus kita berdua emang yang ngomongin planningnya bareng-bareng itu lebih intens gitu karena kan bersoalan soal budget ya waktu itu. Itu sih paling- penting betul sekali penting. Oke. Ya, Nah, itu sih. sebenarnya kalian udah menjawab sih, maksudnya cerita kalian dari pertama kali kenal sampai sekarang dekat. Cuma kalau boleh tahu nih, seberapa intens kalian ngobrol dan berinteraksi satu sama lain? Maksudnya kan mostly kalian deket karena kolik kan, maksudnya karena kerja bareng, either karena BPH atau panitia gitu. Cuma sebagai teman gitu, seberapa intens sih atau seberapa dekatkah kalian gitu? Oke. Mungkin dari kita Boleh dulu apa kita gimana? dulu? Oh gantian Boleh, nih. boleh. Silakan. Kalau dari kita berdua sih sebetulnya nggak terlalu intens ya. Kalau buat ngobrol tiap hari nggak. Tapi memang kalau misalnya kita ketemu itu benar-benar langsung cerita-cerita yang sebetulnya kalau di orang luar tuh yang butuh butuh jadi kayak teman deket banget gitu ya. Karena Nah, personal gitu ya. oh ya ceritanya. cerita personal maksudnya ya. Jadi kita tuh kalau misalnya udah ketemu langsung personal kayak sis and bro aja sih. Kalau boleh tahu nih, ada nggak satu momen elaborate gitu, satu momen yang buat kalian a very dear memory to you guys as a friend gitu? Ada nggak? Maksudnya yang kayak kenapa? Nggak, maksud gue adalah Iya. kan kalian personal banget nih gitu. Betul. Maksudnya dari Uta. Ya nih aku minta dua-duanya jawab ya. Oh, Maksudnya dari dua-duanya. Uta ke Diandra. Apa sih yang membuat lo percaya sama Diandra? Kan lo jarang ketemu, tapi kok Betul, bisa betul, setiap kali ketemu cerita personal gitu? Oke. Momennya ya. Iya momennya, ada nggak ceritanya? Ada sih, jadi waktu itu emang kebetulan lagi cinlok ya. Cinta lokasi di gereja. Oke. Dari sana udah percintaan. Kebetulan itu sahabatnya Diandra gitu. Ini bahaya Nggak boleh. Iya. Namanya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, iya. Inisial. Nggak boleh. Soalnya. Itu langsung ketebak, iya. Betul. Nah terus jadi karena itu kan curhat ya kan curhat. Gimana sih kesukaannya, terus ngobrol bareng, terus ya jadi bisa lebih tahu orang itu kayak gimana sih. Paling gitu aja sih. Kok jadi kayak mempergunakan Iya, dia Emang gunanya teman emang buat gitu, betul. Yang penting jujur sih. Oh iya, kejujuran memang nomor satu sih dalam sebuah hubungan. Setuju aku. Oke, boleh. Kalau Diandra, Mungkin kalau momen yang diinget banget mungkin sih sebenarnya aku sama Uta itu paling intensnya itu emang pas jadi panitia itu sih karena di situ kayaknya banyak sih pokoknya problemnya banyak lah dalam namanya kepanitiaan ya. Maksudnya namanya kepanitiaan iya, pasti panitia banyak. pasti ada aja Iya, gitu betul. kan. Apalagi kita kan juga Waktu itu masih SMA lagi. iya, ya belum kan? pernah yang ke hands on banget bikin acara. Misalnya ini specifically for DO gitu. Jadi iya. kayak emang acaranya gede. Iya. Gitu kan. Nah, jadi terus di situ kayaknya kalau setiap lagi ada apa-apa kita sering kayak saling ngasih ngeluarin keluhan kita tuh apa. Terus kayak saling kayak oh berarti gue bisa bantu apa nih gitu sih. Jadi kayak itu yang memorable sih sebenarnya. Karena sejak itu jadi Oke. lebih dekat lagi gitu. Oke, nah iya habis itu jadi deket lagi kan. Maksudnya apa? Setelah itu tuh, setelah kepanitiaan itu selesai, maksudnya kalian kan udah jarang ada waktu. Maksudnya yang kalau dulu kan emang ngobrol karena ada kepanitiaan atau ngobrol karena ketemu di gereja. Terus setelah kuliah pasti sibuk sendiri-sendiri. Mungkin juga ibadah nggak selalu ketemu gitu. Tapi apa sih yang membuat kalian tetap ngobrol gitu, tetap ketemu? Ini sendiri-sendiri apa gitu? Ya, boleh kan jawab berdua boleh atau Uta doang juga boleh jawab nggak apa-apa. Oke, jadi kalau dari gue sendiri sih, kalau di Andra ini kan karena kepanitiaan itu, jadi
jadi apa ya? Jadi bikin fondasi untuk saling percaya sih gitu. Jadi ketika kita ketemu, terus hal-hal personal yang sebetulnya kita ceritain nih pas waktu kepanitiaan, terus ternyata tuh Diandra orangnya tuh, oh dia tuh nggak yang apa ya, bocor kemana-mana kali ya. Itu kayak lambe, nggak lambe gitu, nggak lambe. Jadi lambe cuma berdua aja gitu. Jadi emang karena itu jadi ya saling percaya, terus ya cerita personal. Kalau ketemu ya apa namanya, ya disampaikan gitu loh. Bisa apa jadi bisa terbuka gitu sih sebenarnya. Iya, setuju. Oke, thank you buat Diandra sama Uta. Mungkin Gaby sama Vina boleh jawab pertanyaannya. Tadi yang mau diulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat kalian kan di luar, yang membuat kalian deket di luar kepanitiaan itu gitu. Maksudnya di luar kalian kerja bareng, setelah itu apa yang membuat kalian tetap dekat? Masih dekat ya? Oke. Apa Bin? Iya, gue juga. Apa ya? Sebenarnya karena LG itu sih menurutku. Oh iya. Karena kita habis nggak panitia, kita tetap LG bareng kan gitu. Yeah. Jadi tetap sharing, tetap ada walaupun susah ya mencari waktu kesibukan itu ya. Tapi kayaknya jadi kayak terbiasa untuk ya cerita gitu, dan emang dulu sebelum pandemi juga tiap minggu kan ketemu kan ya, tiap minggu ketemu dan udah biasa ngobrol, jadi kayak udah terbiasa juga untuk tiba-tiba aja gitu, jadi nggak intens ketemu dan nggak chat bahkan tiap hari. Tapi kalau misalkan gue pengen curhat atau kayak aduh kayak ada unek-unek apa, gue tuh langsung ya udah chat aja gitu. Kayak nggak ada basa-basi kayak gue mau curhat dong, langsung gitu aja, nggak usah yang kayak pagi hari ini gimana kabarnya gitu kan, ya nggak usah sok-sokan, langsung aja kayak gue memang ada mau nih gitu. Benar sih. Jadi emang live group itu kan, maksudnya kita bersama Nares juga live group di sini. Jadi kan saya kayak ada aja nih setiap hari di grup yang kayak tiba-tiba nggak ada bridging, tiba-tiba berak langsung to the point. Jadi mungkin karena terbiasa dengan kayak gitu, akhirnya jadi terbiasa buat nggak intens, tapi once akhirnya live update tuh keluar semua gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai, ya namanya kalau udah bisa open kan itu udah percaya ya. Jadi akhirnya karena udah sering cerita dan turns out ceritanya itu nggak akan nyebar gitu. Cuman di situ-situ aja akhirnya ada rasa secure dong untuk kayak oke, gue cerita sama dia, gue percaya dan gue ngerasa lega. Karena kadang Vina tuh juga suka nanya kan, lu mau didengerin doang atau lu mau ngasih saran gitu kan Vin. Jadi kayak jujur itu juga ngebantu gue untuk kayak oh yaudah kalau emang gue pengen didengerin doang gue bilang. Jadi ya gue lebih lebih lega aja karena itu nggak gue pendam sendiri gitu. Jadi itu sih live group jawabannya. Itu ya kalau misalnya kita bingung sebagai teman yang dicurhatin, kalau kita bingung kita mau harus bereaksi apa, kita nggak takut untuk nanya aja kayak sebenarnya lu lagi mau gimana sih? Daripada miskom ya kan suka gitu kan, tiba-tiba agak miskom gitu kan ribet. Betul. Oke, thank you. Nah tadi pertanyaan yang sama lagi sih sebenarnya, cuma kan kalian juga tadi cerita kan dari gara-gara live group you know more about each other, terus malah jadi best friend banget gitu. Ada nggak satu momen yang lo bener-bener kayak walaupun kita nggak ketemu sering, walaupun dengan kesibukan masing-masing, karena maksudnya aku kan juga kenal sama mereka berempat gitu, bisa ngelihat sendiri memang bener-bener bukan best friend yang kayak bestie, BFF bareng gitu. Iya, makanya gitu, ada nggak satu momen yang membuat lo bener-bener a very dear memory of your friendship? Ini kita dulu nih gantian nih berarti. Ini udah dijawab. Biasanya nih orang berarti kita ya Vin. Kalau gue mungkin ini sih, kalau Vina itu kan lo kayak Vina tuh kayak suka nanya tiba-tiba misalnya gue cerita apa yang sebenarnya tuh gue kadang mungkin lupa gitu gue cerita ke Vina, tapi di hari itu dia bisa kayak follow up, Gap gimana kemarin, yang misalnya gue ada masalah apa di kemarin, dia besoknya nanya gitu just to follow up. Sebenarnya kan tuh simple thing kan, tapi buat gue mungkin karena gue love language word of affirmation gitu kan, jadi pas digituin kayak kok dia inget ya gitu. Jadi maksudnya sesimpel misalnya Vina suka kayak ngasih apa sih, Vina kan suka ngasih apa sih yang kayak lucu-lucu post-it-an gitu kan, kayak gitu. Iya betul, sementara gue anaknya suka banget bikin to-do list gitu. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang kayak personalize buat gue. Jadi bukan yang kayak misalnya Vina ngasih gue berapa juta rupiah, itu kan kayak besar banget. Gue juga mau dikasih berapa juta rupiah juga kebetulan gitu. Ya itu banget beneran sama Vina. Jadi kayak sorry, nggak bisa. Belum mampu. Konsepnya mencari cuan. Biasanya post-it doang. Iya, tapi ya itu simple thing kayak gitu sih, sama yang ya paling kayak tadi lo Vina tuh menanyakan hal yang gue ceritakan dan dia just to make sure gue tuh nggak apa-apa gitu. Jadi daily life yang daily check up yang kayak gitu yang kayak menurut gue memorable dari pertemanan kita gitu. Terus lu Vin kayak mereka. Iya, Gimik ya. Oke, boleh lanjut. Kalau gue kayaknya juga cukup mirip sama Gaby ya. Jadi kayak gak ada memori yang
wah gede banget gitu, kayak wah langsung wah gue cinta banget nih sama Gaby gitu. Kayak nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang bombastis gitu. Tapi hal-hal kecil dari bahkan yang udah terjalin dari yang masih kecil itu sih, maksudnya dari pas remaja itu, hal-hal kecil yang tapi terus konsisten kayak gue bener-bener bisa percaya Gaby untuk apapun, maksudnya gue bisa nangis untuk tiba-tiba datang ke Gaby, nggak usah cerita apapun dulu, dia udah langsung kayak akan meluk gue. And at the same time gue cukup percaya bahwa kalau misalnya Gaby ada kenapa-napa, gue bakal langsung bawa mobil gue ke TMII walaupun tuh jauh sekali dari BSD. Gitu. Ya. Mungkin nambahin dikit, setuju banget. Jadi maksudnya karena nggak ada yang terlalu bombastis, mungkin lebih ke arah, oh gue tahu Vina gitu akan selalu ada gitu sih, sesimpel kayak gitu yang menurut gue akhirnya dikit tapi suatu hal yang ngebuat gue secure aja sih karena hal itu kayak gitu. Menarik sih, di antara kalian berempat, misalnya kalian sama-sama ngomong tentang yang sedikit-sedikit itu akhirnya memupuk rasa percaya dan akhirnya secure. Nah, mungkin boleh kali disampaikan ke teman-teman yang nonton, apa sih kira-kira, karena maksudnya karena aku kenal sama mereka berempat, aku cukup tahu mereka juga beberapa dari 4 orang ini adalah orang yang misalnya lagi ada masalah juga bukan tipe yang langsung cerita gitu. Ada beberapa di antara mereka yang aduh gue butuh waktu sendiri, malah mungkin gak mau ditanya. Dan mereka juga willingly untuk ngasih waktu sendiri gitu, nggak maksa yang cerita sekarang nggak gitu. Nah, boleh disampaikan ke teman-teman mungkin apa sih, walaupun dengan minimnya komunikasi, jarang ketemu, dan juga ya momen-momen yang sebenarnya nggak tiap hari, tapi kalian tetap bisa percaya satu sama lain gitu. Tips and triknya nih menjaga pertemanan yang low maintenance tanpa kuantitas ketemu yang banyak, tapi tetap bisa yakin bahwa kalian sayang satu sama lain. Duluan. Gitu. Kalau kayak gini, ya. Gue dapat pertanyaan yang susah ini. Agak sulit. Gimana nih? Biar muter. nggak apa ini, kalau ini Random aja aja, gitu, iya. bisa nambah-nambahan gitu, nggak harus satu-satu. Rebutannya kali biar seru ya gitu kan. Wow. Ya udah, siapa duluan nih yang mau jawab? Mungkin gue mau jawab yang itu kali, yang tadi bahwa ada beberapa orang yang memang nggak suka kalau curhat langsung langsung ditanyain gitu kan. Ada banyak orang bahkan yang udah pengen sendiri dulu aja, pengen berkontemplasi sendiri gitu untuk mikirin. Terus tadi sebenarnya sejujurnya gue bersyukur banget karena pertemanan gue sama Gaby, sebenarnya sama utama Diandra juga gitu ya. Orang-orang yang maksudnya gue cukup bisa percaya untuk ngomong bahwa sorry jangan tanyain gue dulu ya, atau bahkan mereka yang nanya untuk mau ditanya kayak gue nggak apa-apa nggak untuk nanya tentang masalah itu sekarang gitu. Tapi kalau misalnya gue bilang gue belum siap untuk cerita, ya nggak bakal dicecer-cecer gitu loh. Soalnya ada beberapa yang maksudnya kalau gue ngeliatnya ya, maksudnya lebih penting hubungan pertemanannya daripada kita kepo dengan masalah teman kita gitu. Jadi ketika teman kita butuh waktu, ya udah kita memberikan waktu itu, tapi tetap balik lagi kita nanyain, atau maksudnya sesimpel misalkan kayak gak usah nanya, gak usah tahu masalahnya apa, tapi gue ajakin makanan gitu. Ya gue ajakin makanan duit ya gitu. Tapi maksudnya kayak apa ya? Jalan-jalan bareng yuk. Iya, kasih stiker apalah gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang kecil yang Present. Pokoknya ngasih tahu bahwa gue peduli sama lu, kalau lu udah siap untuk cerita atah lu mau cerita, gue ada di sini loh. Lo nggak mau cerita nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa, gue ada di sini. Kita mau teleponan untuk ngomongin hal-hal lain, kita K-drama dan lain-lain juga nggak apa-apa banget gitu. Nggak usah ngomongin tentang masalahnya gitu sih kalau menurut gue kalau yang tentang itu. Setuju. Aku nambahin Vina, ini jadi gue keinget 2 hal sih. Maksudnya tadi kepikiran gitu pop up. Menurut gue kenapa kan kita nggak ketemu tiap hari, nggak chat tiap hari, tapi kenapa nih bisa ke-maintain menurut gue juga salah satunya karena bahkan sempat di luar kota juga. Betul, betul di luar kota. Makanya. Jadi sebenarnya waktu itu jujur gue sempat mikir, gue bakal jauh nggak ya dari lo, dari kalian gitu. Tapi maksudnya turns out gue balik ke sini ya kita gimana ya, kayak tetap sama, nothing change. Jadi kayak surprisingly, oh nothing change kok gitu. Jadi ketakutan gue nggak ada, akhirnya kayak oke, ternyata mereka masih sama, dan balik lagi ke secure tadi. Kayak karena udah kebangun dari kecil juga sampai sekarang. Dan yang menurut gue penting juga, gue merasa ketika gue menceritakan sesuatu, balik lagi tadi kan lo mau didengar apa lo mau dikasih saran, dan gue ngerasa setiap gue cerita gitu, misalnya ke kalian gitu ya, ke Vina gitu khususnya, gue merasa nggak dijudge sih. Jadi lo punya masalah itu dan yaudah gue paham, dan tadi lo proof bahwa gue ada di sini, sesimpel kirim stiker WhatsApp atau lo di rumah nggak, lo kirim barang atau lo kirim post-it tadi gitu. Jadi menurut gue simple thing yang mungkin secara
value gitu secara uang nggak sebesar itu, tapi menurut gue ya presence-nya tadi sih itu yang means a lot, dan akhirnya mungkin ngebuat sampai sekarang ya sampai ke maintain gitu persahabatannya karena secure tadi, dan ya gue merasa no judgment, dan gue ngerasa setiap gue cerita ya ada empathetic listening aja gitu, cuman oh ya paham kayak gitu, tapi gue merasa oh gue didengar, dan ya jadinya ngebuat persahabatannya ke maintain kayak gitu sih kalau dari gue. Oke, thank you Gap, very nice answer. Ini mau dijawab bagaimana nih? Malu-malu nih yang ini. Iya, sebetulnya merangkum aja ya. Merangkum, summary. Emang kalau persahabatan itu kita nggak perlu hadir as a person, tapi yang penting kita ada saat orang itu membutuhkan kayak gitu. Jadi emang sih contohnya Diandra ya. Ya Diandra ini kan balik lagi kan. Aduh kok jadi ketawa ya bentar. Ya, sebetulnya pada waktu itu kan emang pas kita kepanitiaan itu kan emang nggak tiap hari ketemu ya, mungkin nggak intens banget ketemu, tapi kita selalu bahas masalah gitu, dan Diandra pun siap mendengarkan, siap untuk ngasih solusi juga gitu, juga sebaliknya kayak gitu sih paling. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ya gue rangkum lagi aja deh. Oh iya. Mungkin poinnya kayak stereotype temenan tuh yang nggak harus yang kayak harus sering ketemu, sering ngobrol, kayak jangan mungkin gara-gara gue nggak, sebenarnya gue nggak apa ya, kok dia tiap hari ngobrol sama temennya tapi gue nggak, apakah sebenarnya dia bukan temen gue, maksudnya nggak gitu juga ya, mungkin kayak ya itu stereotip itu mungkin nggak bisa disamain gitu loh, karena tipe orang juga beda-beda. Mungkin ya tadi kan Ares juga udah bilang kan, ada orang yang kalau misalkan ada masalah maunya di-keep sendiri dulu gitu. Kayak nggak harus semuanya harus diceritain saat itu juga. Kalau misalkan kita emang tipe orang kayak gitu, ya mungkin emang nggak harus quantity tadi, tapi ke quality-nya gitu. Kadang misalkan lagi udah gak ketemu, lagi ada waktu sih, tapi ya udah boleh deh sekalian walaupun sekali doang, tapi itu quality kayak beneran keluar saling dengerin juga. Dan tadi juga sih yang penting kita tahu kita nggak dijudge dan kita juga nggak ngejudge teman kita juga gitu sih. Oke, thank you banget semua jawabannya. Sebenarnya pertanyaan yang mau aku tanya-tanya ke mereka sudah dijawab semua. Nah, tapi biar lebih seru dikit, kan dari jawaban mereka kita tahu nih mereka best friend. Kalau tadi kata Uta best friend forever gitu. Kita bakal tes pertemanan mereka berempat dengan kita main game. Oke? Halo semuanya, sekarang kita ada di segmen kedua, di mana kita akan main game bersama pasangan sahabat pertama kita, ada Vina dan ada Gaby. Game yang bakal kita mainin hari ini adalah Shout in the Silence. Jadi cara mainnya adalah nanti di belakang Vina akan ada panitia yang mengangkat kertas dengan tulisan. Di mana Gaby akan membacakan tulisan tersebut, gak boleh gerak sama sekali, jadi cuma boleh mulut doang yang gerak. Dan Vina harus tebak apa yang Gaby bacain. Tapi yang menarik, yang bikin seru adalah mereka berdua akan dipasangin lagu dan earplugs. Jadi mereka nggak bisa dengar satu sama lain. Cuma nebak dari mulut aja gitu. Nah, mereka akan diberikan waktu 1 menit untuk menebak kata sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan lihat Vina sama Gaby nebak lebih banyak nggak dari Uta sama Diandra gitu. Kita menguji pertemanan mereka nih. Nah, udah siap belum? Deg-degan tapi siap. Oke. Tos dulu. Oke. Ya. Bestie. Ini menentukan apakah kalian sahabat beneran gini. Aduh, deg-degan diuji. Pressure ya, pressure. Betul. Oke. Dipertanyakan dari sebuah game. Betul. Oke, boleh mulai lagunya. Timernya ada di aku ya. Ya. Mulai dari sekarang. Yesus. Enggak, lo boleh teriak. Boleh teriak. Oh, oke, sorry. Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Ya, next. Sahabat akrab. Sahabat Akrab. Life group. Bakso Trimo. Oh my god, hijau Tosca. Ini kayak kedengeran ya, kan lanjut. Kue cubit. Perjamuan kudus. Oh, kudus, perjamuan kudus. Lazarus bangkit.
Lazarus bangkit. Ya, waktu habis. My- Waktu habis. Oke. Kalian bisa nebak 8 karena saya Semoga cukup banyak. yang situ Gue curiga tadi kayaknya kedengeran ya. Baik, itu sekarang dari Gibi dan Vina. Sekarang kita akan coba ke pasangan selanjutnya. Apakah Uta dan Diandra bisa skor lebih banyak atau enggak? Let's go. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi dengan pasangan Diandra dan Uta. Dengan peraturan yang sama, kita lihat apakah mereka bisa nebak lebih banyak atau enggak. Tadi Gaby sama Vina nebak 8. Jadi kalau kalian mau menang, in order to win, kalian harus nebak lebih dari 8. Ini persahabatan kalian diuji ya. Oke, kalau misalnya Diandra nggak bisa jawab atau kelamaan, boleh minta pas. Pas gitu ya. Iya, pas gitu ya. Oke, sip. Kayak mereka seperti dulu. Ya. Tos, mantap. Oke, waktu kalian 1 menit dari sekarang. Ruang Ruang Korintus. Korintus. Rumah Rumah. Cinere. Cinere. Ya. Bubur Bubur. ayam. Ayam. Yo- Pakai kacamata. Yohanes tahu Tahu. isi Ya. tahu Tahu. isi Isi. tahu komisi remaja Komisi remaja. hand sanitizer Hand sanitizer. 3 days out. 3 days out. Minyak Minyak. telon. Telon. Yesus Yes. menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Habis. Kalian nebak 9. Lebih banyak satu dari Vina itu. Congrats. Jadi, Too easy. sombong banget loh. Kita kasih kata-kata yang lebih susah. Oke, jadi yang menang adalah Vina, Diandra dan Uta. Congratulations sama persahabatan kalian, tidak perlu diragukan lagi ya guys. Oke, anyway that's the end of our episode hari ini. Kita ketemu lagi di episode kelima. Dan tadi kita bisa belajar juga dari Diandra dan Uta dan Vina dan Gibi bahwa dalam persahabatan itu nggak perlu ketemu tiap hari, nggak perlu kehadiran fisik, tapi yang penting adalah quality dan kehadiran teman-teman di saat para sahabat kita membutuhkan. See you next episode.